Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina al-amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan dalam program Aku Suka di hari ke-9 bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah siam kita yang ditunaikan sejak hari pertama di Jumat yang penuh berkah itu sampai dengan hari ini, semoga berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang terbaik, insya Allah. Edisi kali ini akan melanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu terkait dengan amalan-amalan utama yang umumnya Nabi kerjakan dalam kesempatan menunaikan ibadah siam. Masih ingat peta yang kita buat? Kita telah uraikan dalam ibadah malam, sholat qiyam itu dengan sifat tarawihnya. Kemudian selesai waktunya dijeda dengan sahar, dengan ibadah sahurnya. Lantas kemudian masuk ke fajar dan dimulailah penunaian ibadah siam itu sampai ke maghrib. Di pertemuan edisi yang ke-8, kita telah berbincang dan menyampaikan kegiatan Nabi pada umumnya yang memaksimalkan satu, amalan, memperbaiki diri, bersikap lebih lembut, dan ditunjukkan dengan gemar berbagi. Bahkan diilustrasikan dalam hadisnya seperti kita urai di pertemuan lalu, menurut keterangan sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah pribadi Rasulullah SAW sangat lembut, sangat baik, sangat gemar berbagi, dan itu bertambah kegiatan beliau saat masuk ke bulan Ramadan. Maka saya ingin memulai dengan mengevaluasi diri dulu sampai hari ke-9 ini sudah berapa kita maksimalkan perubahan karakter menjadi lebih baik dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sekaligus dengan kegiatan berbagi yang kemarin telah kita tunjukkan peta-peta kegiatannya. Sekarang kita sambungkan berkaitan dengan kegiatan yang kedua yang dimaksimalkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan dalam fase siam. Sekalipun saya tekankan pertemuan lalu bahwa kegiatan Nabi ini sering dimaksimalkan di malam hari, tapi petunjuknya terbuka umum untuk kita kerjakan pada kesempatan siang harinya, yaitu interaksi dengan Al-Quran. Saya ulang, interaksi dengan Al-Quran. Ada 3 jenis interaksi yang bisa kita maksimalkan dalam mengisi kegiatan siam kita dengan Al-Quranul Karim. 1 yang kita namakan dengan qiraat itu, ya, demikian tulisannya dalam bahasa Arab, qiraah. Yang kedua, ada yang disebut dengan tilawah. Demikian kita tuliskan, tilawatul Quran, tilawah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan tahfidz. Tahfidz. Demikian kita bisa tuliskan dalam bahasa Arab. Umumnya, interaksi dengan Al-Quran bisa dimaksimalkan dengan 3 jenis kegiatan utama ini. Ada qiraah, ada tilawah, demikian dengan tahfidz. Baik, kita bermula pada bagian pertama, qiraah. Secara umum, saya mengambil keumuman maknanya, qiraah menunjuk pada interaksi dengan Al-Quran dalam aspek bacaan. Dalam hal ini, bagaimana kita diberikan petunjuk oleh Nabi SAW untuk memperbanyak interaksi bacaan kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan bukan sekedar bacaan, karena bacaan yang dimaksudkan adalah bacaan yang
benar, bacaan yang baik secara tajwid, benar dan baik. Ya, jadi ada dua aspek di sini. Pertama terkait dengan bacaan, yang kedua terkait benar dan baik. Berkaitan dengan yang pertama, bacaan, ada isyarat bahwa Ramadan adalah bulan bagaimana kita bisa memaksimalkan bacaan Al-Quran kita dengan kuantitas yang lebih dari hari-hari sebelumnya. Bahkan nanti, saking pentingnya bacaan ini, para ulama-ulama besar bahkan berlomba-lomba, berusaha memperbanyak bacaan Al-Qurannya sehingga dikenal mereka banyak khatam saat Ramadan. Masya Allah, saya ambil contoh Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu setiap hari di luar Ramadan, sehari hafal Al-Quran, khatam. Setiap hari, satu hari sekali, satu hari sekali. Tapi ketika masuk Ramadan, saking banyaknya interaksi beliau, bacaannya terhadap Al-Quran, itu satu hari Ramadan bisa khatam 2 kali. Malam sekali dan siang sekali. Itu sangat masyhur sekali. Jadi, Masya Allah, level Al-Imam Asy-Syafi'i itu siangnya sekali khatam. Malamnya sekali khatam. Baik, jadi ini adalah sunnah yang berkelanjutan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Anda bayangkan, Nabi membaca Al-Quran saat Ramadan, sahabat membaca Al-Quran, tabi'in membaca Al-Quran, generasi setelahnya bahkan memperbanyak untuk mengikuti generasi sebelumnya. Jika orang-orang yang saleh saja membiasakan diri membaca Al-Quran, dan kita sampai hari ke-9 ini belum sempat bahkan bersentuhan dengan Al-Quran, maka ada sesuatu yang belum sempurna dalam puasa kita. Saya katakan di pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian, bahwa Ramadan bahkan dipopulerkan oleh para ulama dengan bulan Al-Quran. Ya, merujuk pada keterangan Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185 itu. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, waktu kita menunaikan puasa itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Paling minimal interaksi kita dibuka dengan bacaan. Ini poinnya. Bahkan perintah pertama Allah kepada Rasulullah SAW yang menandakan diangkatnya beliau, ya, menjadi Rasul, diangkatnya beliau, Nabi dan Rasul. Yang paling menarik, perintahnya dari kata qiraah, Iqra. Ya, Quran surah 96 ayat yang pertama itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bentuk fi'il amr, kata perintah dari akar kata qara'a yaqra'u qira'ah, berarti baca. Jadi sunnah pertama adalah bagaimana kita bisa memetakan banyaknya, memperbanyak bacaan Al-Quran saat Ramadan. Berapa pahala yang bisa dihasilkan? Masya Allah. Saking tingginya ya motivasi ini menjadikan para ulama kita dulu mengejar bacaan ini. Bahkan dalam salat qiyam, saya pernah sampaikan kepada Anda dalam pembahasan rahasia tarawih, ya kenapa sampai Nabi SAW diikuti sahabat-sahabatnya memperbanyak bacaan dalam qiyam itu sehingga mampu ya beliau berdiri dalam keadaan yang sangat panjang. Bahkan Umar bin Khattab setelahnya, sahabat-sahabatnya, Nabi SAW berusaha memperbanyak rakaat tapi mempertahankan, demi mempertahankan panjangnya bacaan yang Nabi pernah bacakan dalam qiyamnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan saking pentingnya memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan-bulan Ramadan, di malam dan siang Ramadan. Berapa sesungguhnya pahalanya? Kalau kita ambil yang standar saja, misal dalam satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, sangat populer, bahkan dalam setiap kajian-kajian Al-Quran saya sampaikan hadis ini untuk memberikan motivasi kepada kita. Masih ingat Nabi pernah menyampaikan man qara'a. Ingat redaksinya. Saya tadi pernah ungkapkan kepada Anda, ini qira'ah, ini masdarnya, ya, kata benda, sifatnya, kemudian kata dasarnya qara'a. Ini kata kerjanya infinitif, ya, qara'a. Kata perintahnya iqra. Yang di Quran surah ke-96 Al-Alaq, ya, ayat yang pertama. Ini kata perintah, ini kata kerjanya infinitif, fi'il madhi, yang ini kata bendanya, ya. Baik, mari kita lihat. Kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disampaikan man qara'a harfan min kitabillahi, ya, siapa yang baca satu huruf saja. Anda bayangkan, satu huruf min kitabillahi, dari kitabullah, dari Al-Quran,
falahu asyru hasanat. Dia mendapatkan 10 nilai kebaikan. Allahu Akbar. Setiap satunya itu setara dengan 10 pahalanya. Dan menghitung pahala, saya sering katakan, karena konteks pahala itu konteks akhirat, maka hitungannya berbeda dengan hitungan dunia. Ya, jadi kalau Anda katakan 1, 2, 3, 4, 5, ya, perbedaan ke berikutnya jenjangnya cuma 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Demikian, itu dunia namanya. Ya, bukankah kalau masa saja, waktu saja akhirat dengan dunia, ya seharinya bisa 1000 tahun? Maka tak adil kalau pahala disamakan dengan hitungan dunia. Karena itu Nabi memberikan ilustrasi dalam hadis riwayat Muslim, bahkan kita datang ke masjid saja dalam situasi normal untuk niat ibadah, ya baru datang itu dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, ya 3 ke 4 500 tahun. Kalau standar ini kita bawa juga, terapkan hal yang sama, konteks ibadah dengan hitungan ini, maka berapa yang kita dapatkan? Satu hurufnya 10. Bila ini senafas dengan makna hadis tadi, jaraknya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Maka berapa yang kita dapatkan dari setiap huruf Al-Quran, saking dahsyatnya. Ini hari biasa, umum. Bukankah Ramadan dikalikan lagi, 10 kali lipat lagi? Ya, bukankah dalam hadis riwayat Al-Bukhari Kitabus Siyam nomor hadis yang pertama berbicara tentang Ramadan, ditutup di ujungnya dengan kalimat wal hasanatu bi asyri amthaliha, setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat lagi. Ya, jadi kalau kita ambil ini dengan menempatkan pada konteks Ramadan, kali lagi 10 kali lipat. Bisa kita dapatkan satu hurufnya setidaknya dengan izin Allah bisa diberikan 100 kali lipat, beda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau kita bisa bacakan Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berapa kali pahala kita dapatkan? Dan bukankah rumus pahala itu lawannya adalah dosa? Yang dengan kaidah rumusnya setiap pahala akan menutup dosa, ya kan? Kan ini rumus kehidupan, ya. Siang ada malam, datang siang, malam hilang. Datang malam, siang hilang. Baik lawannya buruk, ada baik, buruknya hilang. Kata-kata kotor itu bisa dihilangkan dengan membiasakan diri berkata yang baik. Maka otomatis kata-kata kotor akan hilang. Pandangan pada yang buruk itu bisa dihilangkan dengan membiasakan diri memandang yang baik-baik. Maka yang buruk akan hilang. Maka demikian, jika Anda ingin menghilangkan dosa, maka biasakan cari amalan-amalan yang melahirkan pahala. Maka yang dosa akan hilang. Karena itulah dalam fikih nanti, rumus pahala itu bisa menutup dosa. Ya. Jadi kalau kita ingin mudah menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka cari amalan pahala sebanyak-banyaknya. Tinggalkan dosanya, tutup yang sudah ada dengan banyak pahala-pahala. Cari amal-amal baik. Nah sekarang coba tanyakan pada diri kita, mohon maaf, sampai dengan hari ke-9 ini, berapa dosa yang sudah dikoleksi dari sejak balik sampai saat ini? Berapa yang belum diampuni? Sudah berapa kali kita taubat? Setelah taubat itu apakah berulang kesalahannya? Atau pindah kesalahan yang lain? Sedangkan setannya kan tidak pernah lelah menggoda. Karena itu pantas Ramadan disebut bulan yang melimpahkan ampunan. Karena setiap mengerjakan satu hal, pahalanya bisa berlipat. Dan setiap pahala yang berlipat itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Setidaknya dosa-dosa kecil yang kita lakukan hilang. Dosa-dosa besar langsung dengan bertobat kepada Allah. Akui dosanya, tangisi, tinggalkan. Ini yang kecil-kecil seketika ditutup ini dengan pahala ini. Maka di sini ada panen yang sangat luar biasa. Ada peluang yang sangat dahsyat. Yuk tingkatkan bacaannya. Kecuali kalau Anda merasa ya sudah banyak pahala. Saya sudah baik. Nah biasanya kalau orang seperti itu terjebak nanti ya pada triknya setan sehingga tak sadar dia berjalan seperti di jalan yang benar padahal keliru. Ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Demikian Allah berikan gambaran di surah Al-Kahf itu. Ada orang-orang yang merasa berjalan benar padahal dia sedang salah. Oke, ini bagian yang pertama. Jadi intinya, ayo kita perbanyak bacaan Al-Quran. Kalau bisa diberikan target. Ya, kalau saya sering arahkan, ini Ramadan 30 hari, ya kan? Nah, ini cara yang paling enaknya. Anda targetkan 30 juz, ya. Ini kan standar ini, sangat standar. Karena Nabi saja memberikan yang paling standar. Nabi setiap Ramadan khatam
30 juz. Selesai Ramadan. Ya, di penghujung wafat nanti 2 kali khatam. Di standarnya sekali. Nabi bisa khatam berkali-kali. Cuma memberikan yang paling standar supaya umat mudah mengikuti. Jadi kalau Nabi saja bisa khatam 30 juz selama Ramadan, masa kita yang bukan Nabi nggak baca? Ya. Nah, ini standar nih, standar. Jadi kalau kita bisa biasakan baca, yuk kita turunkan supaya mudah. 30 hari, 30 juz untuk bacaan. Maka 1 hari, ya kita turunkan 1 juz. Demikian ya. Nah, kan mudahnya seperti ini. Ya. Kemudian kalau 1 hari 1 juz masih kayaknya banyak gitu kan. Wah, 1 juz banyak nih. Nah, teman-teman, turunkan lagi. Saya kan pernah berikan rumus kan. 1 juz itu ada 10 lembar kan. Ini 10 lembar. 1 juz ya sama dengan turunkan ke sini, ya naik ke sini 10 lembar. Nah, supaya lebih mudah, gampang. Bagi waktu sholat. Waktu sholat ada 5 waktu. Ini dibagi 5. Jadi setiap waktu sholat, sekali sholat, ya kan, Anda bisa bagi ke dalam 1 lembar, 2 lembar, maaf, 2 lembar. Sekali sholat, sekali waktu sholat, 2 lembar. Jadi, mohon maaf, sebelum subuh, kalau mau gampang lagi, 1 lembar baca. Cuman baca kok, baca. Ya. Kemudian setelah subuh, 1 lembar lagi. Sebelum zuhur, 1 lembar. Setelah zuhur, 1 lembar. Baca 1 lembar itu berapa menit sih? Paling banyak 5 menit, ya kan? Kemudian juga kalau 2 lembar berarti kan 10 menit. Apa nggak punya waktu 10 menit untuk akhirat kita? Untuk pahala yang berlimpah itu. Ya, kalau kita mau, ini bisa kita maksimalkan. Baik, ini bagian pertama. Jadi kalau kita konsisten, insya Allah dapat 30 hari 30 juz. Ustaz, saya belum mulai nih. Ya, saya sedang datang bulan kemarin misalnya. Saya baru mau mulai besok di hari ke-10 atau hari ke-11. Nggak apa-apa, tinggal dibagi saja. 30 juz dibagi sisanya kita maksimalkan. Kalau kita berniat, insya Allah bisa. Karena dari subuh ke zuhur kan ada jeda. Apalagi sekarang banyak di rumah. Pekerjaan malah banyak dikerjakan dari rumah. Sampai Allah itu sampai membuat keadaan supaya kita nggak punya alasan lagi. Jadi kalau sudah dikondisikan keadaan begini, belum bisa ibadah juga, Anda perlu dikasih kondisi apa lagi? Ya, tinggal kita bagi saja. Ya, nah, ini poinnya. Oke, sekarang teruskan. Ini yang paling menarik, teman-teman. Lalu cara bacanya bagaimana? Ini kan baru pembagiannya. Maka cara bacanya diisyaratkan dalam riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan bacaan biasa, ya, bukan bacaan yang semaunya. Bahkan pernah turun ayat Allah menyampaikan kepada Nabi, jangan cepat-cepat dibaca itu, supaya engkau pengen cepat menghafalkannya. Mudah, kami akan tanamkan dalam jiwamu. Tinggal kamu ikuti bacaan yang disampaikan. Itu ada di Quran surah ke-75. Ya, Al-Qiyamah di ayat 16 sampai 18 itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, ini memang dalam konteks hafalan tapi ada kaitan dengan bacaan karena kalimat terakhirnya qara'na dari kata qara'a yang tadi saya telah sampaikan. Ingat, qara'a bukan corona, ya. Beda itu. Baik ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan cepat-cepat menggerakkan lisanmu sekedar untuk menguasai Al-Qur'an. Bisa hafal dengan cepat. Ya, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami berikan metode kata Allah. Ikuti aja ini. Kami akan tanamkan dengan mengikuti metode ini, kami akan tanamkan Quran dalam jiwamu. Nah, apa metodenya? Ternyata dimulai dengan bacaan. Makanya penghafal Quran pun harus bisa baca dulu dengan baik dan benar. Fa idza qara'nahu. Kalau kami sudah bacakan bacaan yang benar ini, fattabi' qur'ana, ikuti itu. Jadi ternyata membaca dengan benar, menguasai bacaannya, tahu cara bacaannya, itu akan membantu kemudahan untuk menghafal dibandingkan dengan orang tak bisa baca sama sekali dalam konteks membaca Al-Quran. Nah, karena itu salah satunya teman-teman sekalian, isyarat yang disampaikan qara'na, kami bacakan lewat malaikat Jibril dibacakan, mustahil malaikat Jibril membacakan yang salah. Pasti dibacakan secara benar dan baik. Karena itu, sekalipun kita ingin punya target menghatamkan Al-Quran. Saya pengen khatam 2 kali Ramadan, pengen khatam 3 kali, pengen khatam 4 kali. Saya pengen khatam standar saja, yang penting sekali khatam. Tapi tetap dibacakan dengan cara yang baik dan benar. Tidak asal
baca. Ya, maaf kalau cepat seperti apa kadar cepatnya? Kalau sedang seperti apa sedangnya? Kalau lambat seperti apa lambatnya? Ini yang coba kita sempurnakan dulu sejenak. Ya, jadi ada 3 jenis nanti cara baca itu. 1, ada bacaan yang lambat temponya, dikenal dengan at-tahqiq, ya. At-tahqiq. Ada bacaan yang sifatnya sedang, ya, tak terlampau lambat, tak juga terlampau cepat. Itu dikenal dengan at-tadwir, ya, pertengahan. Kemudian yang ketiga, ada bacaan yang relatif cepat tapi masih sesuai dengan kaidah. Disebut dengan hadar, al-hadar. Semua bacaan ini, baik lambat, sedang ataupun cepat, mengacu pada hukum benar dan baik. Benar dan baik secara singkat itu disebut dengan tajwid namanya. Ya, tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, jaudah, bagus, benar. Ya. Di kitab Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid yang paling standar saja didefinisikan, at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyid. Tajwid itu mendatangkan sesuatu dengan benar, dengan bagus. Ya, wastilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhimi wa nahwihima. Ya, jadi membaca dengan benar, dengan bagus sesuai hukum-hukumnya, panjangnya, pendeknya, tipisnya, tebalnya dan seterusnya. Jadi kita pelajari ini, nanti kalau sudah paham cara bacanya, bagaimana bacanya bagus, silahkan pilih tahqiq. Ya, baca lambat misalnya. Ya, ini kalau saya ilustrasikan paling gampang, ya, panjangnya madnya ambil yang misalnya 6 harakat. Yang paling panjang, ya. Kita contohkan misalnya di mad arid bisukun di Al-Fatihah misalnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, saya suka mengistilahkan dengan detik. Jadi kalau 2 harakat 1 detik, tek, 2 harakat 1 detik, 4 harakat 2 detik, tek, tek, ya kan? 6 harakat 3 detik, tek, tek, tek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tahqiq. Kalau kita ingin jadikan misalnya pertengahan, ya ambil yang tengah-tengah. Di antara 6, ya selang ke-4, selang ke-2. Jadi stepnya 2-2. Ya, 2, 4, 6. Maka ambil yang 4 harakat, 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Kalau kita ingin cepat, pakai yang hadar misalnya. Hadar 1 detik. 1 detik kita gunakan dengan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau wakaf, kalau ingin sambung, boleh. Satukan. Ya, harakatnya bunyi di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mi-nya bunyi kalau nyambung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Nah, biasanya ini kalau berjamaah dipakai tarawih, ini lebih diutamakan karena tak terasa, ya. Tetap sesuai tajwid, bacaan bagus, benar, ayatnya dapat banyak. Ya, daripada panjang-panjang cuman 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Itu, wow, udah pakai macam-macam kan? Tahqiq dari awal Fatihah sampai ke situ cuma 1 ayat, tidak. Kita bisa gunakan, silahkan, nggak ada masalah. 3-3-nya ini semua tartil, ya, terukur, bagus, benar. Cuma patokan tajwid itu digunakan. Jadi ini bagian yang pertama, qiraah, berusaha memperbanyak bacaan Al-Quran, memberikan target ke depan sampai akhir Ramadan. Berapa kali kita ingin khatam, silakan, dan silakan pilih formulasi yang memudahkan kita untuk membacanya. Oke? Tapi ingat, kalaupun pilih yang ini, tetap harus terukur dengan tajwid. Jangan sampai bacaan yang tidak terukur. Nah, selesai. 1 juz. Nah, itu ukurannya menurut kami agak kurang baik. Ya.
Oke, sekarang kalau level ini sudah bagus, bahkan kalau pakai hadar misalnya, saya 10 hari sudah bisa khatam. Nah, alangkah baiknya kalau Anda bisa bagi hari berikutnya, pindah kepada step yang kedua, yaitu tilawah. Dan ini pahalanya tidak kalah banyak, bahkan bisa melebihi yang pertama. Nah, karena katanya beda, ini qiraat, ini tilawah, pasti maknanya pun tidak sama. Dan caranya pun bisa berbeda. Seperti apa caranya, bacaannya, dan pahala yang mungkin kita dapatkan, itu yang kita nanti akan uraikan di edisi Aku Suka yang ke-10. Baik, sebelum kita akhiri, saya hanya ingin berikan motivasi. Jika Anda saksikan, dalam setiap awal Aku Suka ini, ada anak yang mengaji. Anda bayangkan, itu anak TKA, TKB, paling besar 1 SD. Usia mereka 4, 5, 6 tahun. Ya, paling besar 7 tahun. Dan mereka belum baligh. Tapi mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Mereka bahkan ada yang menghafal Al-Quran. Ada yang sudah khatam Al-Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan sampai hari ini, untuk baca pun Anda belum punya waktu. Kalau dengan diberikan nikmat terindah Ramadan, belum mampu menggugah hati kita. Yang pingin ke surga itu. Dan tahu belum siap amal. Belum juga tergerak untuk membaca Al-Quran. Maka dengan cara apa lagi Allah menyentuh hati kita untuk mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil hisab kelak. Semoga Allah muliakan kita, keturunan kita, keluarga besar kita, dan dengan itu menyayangi kita semua dan memudahkan kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.